Pagi Pak. Pagi Cal, gimana Cal? Kenapa pakaiannya kusut sekali saya perhatikan ini? Ya Pak, maaf Pak. Ini kan tadi baru saya selesai olahraga Pak. Ya, Kebetulan saya sebelah sini tadi itu habis main basket dahulu Pak. Sama teman. Makanya baju saya itu Pak kayak agak kotor begitu Pak. oke. Berarti hari ini ada mata pelajaran olahraga? Ya Pak, ada Pak. Tapi saya sudah izin dengan Pak Heri untuk pergi konseling di ruangannya Bapak. Oke. Jadi Ical sudah minta izin sama Pak Heri ya? Ya Pak. Jadi Ical bisa melaksanakan kegiatan konseling pada hari ini. Iya Pak, kebetulan ini masih ada sekitar 30 menit lagi, mungkin bisa kita pakai untuk konseling hari ini Pak. Oke, baik Ical. Jadi seperti ini Ical. 2 hari yang lalu Bapak minta maaf ya karena Ical datang ke ruang Bapak, cuman Bapak itu hari ada kegiatan di luar. Ya. Jadi saya tidak bisa melaksanakan kegiatan konseling, kegiatan seperti ini. Ya. Jadi hari ini kita laksanakan saja kegiatan konseling sebagaimana apa yang Saudara Ical harapkan. Jadi bagaimana siap melaksanakan kegiatan konseling hari ini? Ya Pak, siap Pak. Oke. Jadi Ical, sebelum kita lanjut lebih jauh membahas bagaimana permasalahan yang dirasakan oleh Ical, Iya Pak. Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu seperti apa kegiatan kita pada hari ini. Ya. Oke, baik. Jadi kegiatan kita pada pagi hari ini itu dinamakan konseling individual. Jadi hanya ada saya dan Ical. Kita sebentar akan membahas bagaimana permasalahan yang dirasakan oleh Ical. Begitu Pak. Ya, tujuannya yaitu tadi untuk membantu Saudara Ical mengatasi permasalahan, dan solusi itu bukan datang dari saya. Saya hanya menjembatani atau mengarahkan Ical untuk memilih pilihan atau solusi-solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan Ical. Paham? Ya Pak. Oke. Selanjutnya perlu juga saya tekankan bahwa di dalam kegiatan konseling individual ini itu kita ada asas yang perlu kita perhatikan sama-sama. Salah satunya adalah asas kerahasiaan dan asas keterbukaan. Yang pertama, itu asas kerahasiaan. Apapun yang disampaikan oleh Ical, itu saya jamin tidak akan ada orang lain yang mengetahui. Oke, jadi ini sifatnya rahasia, terkecuali saya minta izin dan Ical memberikan izin atau mengiyakan, saya boleh menyampaikan kepada orang lain. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada asas keterbukaan ya Ical. Jadi asas keterbukaan itu maksudnya masalah yang kita bahas pada hari ini bisa selesai dengan baik, bisa terselesaikan secara optimal kalau Ical bersifat terbuka dan tidak ada yang tutup-tutupi. Paham? Jadi saya harap Ical terbuka. Ya. Jadi sudah aman ini Pak, maksudnya dari yang Bapak jelaskan tadi berarti sudah terjamin tadi. Betul sekali. Jadi saya jamin apa yang kita bahas hari ini bisa dirahasiakan. Ya Pak, itu. Jadi Ical, bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya? Alhamdulillah baik Pak. Baik. Oke. Jadi bisa saya tahu apa alasannya Ical datang menemui Bapak? Ini Pak, saya malu. Saya Oke, Ical menyampaikan bahwa Ical malu dengan teman-temannya. Bisa diceritakan lebih lanjut? ini Pak, semua teman di kelas saya itu Pak kurang suka dengan saya Pak, karena saya bodoh Pak. Begitu Pak. Jadi Saudara Ical menyampaikan bahwa teman di kelas itu menganggap dan Ical itu merasa bahwa dirinya bodoh. Iya Pak, karena begini Pak, saya itu merasa malu dan minder Pak, karena ketika ada pelajaran yang tugasnya itu berkelompok, mereka tidak mau berkelompok dengan saya Pak, karena saya sering terlambat melakukan tugas. Saya pikir diri saya ini memang bodoh Pak, sampai teman-temanku tidak mau berkelompok dengan saya Pak. Oke. Yang pertama, Saudara Ical tadi menyampaikan bahwa Ical merasa bahwa Ical itu merasa bodoh Ya. karena setiap kegiatan kelompok tidak ada yang ingin satu kelompok dengan Ical. Iya Pak. Betul. Iya Pak. Kemudian yang kedua, mengapa Saudara Ical apa alasannya sehingga Ical itu menyatakan bahwa dirinya bodoh? Apa alasannya? Ya Pak, karena saya merasa bahwa diri ini tidak sehebat mereka, saya kayak merasa malu begitu Pak, karena saya tidak seperti kayak mereka teman-teman Pak.
Jadi saya menganggap di kelompok itu kayak saya yang paling bodoh gitu Pak. Oke, jadi seperti itu ya. Ya Pak. Mereka, coba bisa disebutkan apakah mereka ini semua dalam satu kelas atau mereka ini yang Ini, seperti Pak, apa? teman-teman saya Pak ini mereka itu Misal, Amri, Aswan sama Firda Pak. Itu mereka Pak. Itu teman-teman hanya teman-teman dalam kelas atau di kelas yang berbeda? Di satu kelas Pak. Di satu kelas. Ya, Pak. Jadi berempat Pak. mereka berempat. Ya, Pak. Jadi Saudara Ical merasa bahwa dirinya bodoh karena tidak mampu di mata pelajaran. Ya Pak, ya Pak. Oke, dan merasa bahwa di setiap kegiatan berkelompok atau tugas berkelompok tidak ada yang mau menjadi teman kelompoknya Ical. Ya Pak. Dan tadi juga disebutkan bahwa ada beberapa orang, ada Faisal, Amri, Aswan, sama Firda ya. Ya Pak. Oke. Karena apa namanya, saya ingin datang di sini Pak karena saya ingin mengatasi perasaan ini Pak. Karena saya ingin diterima oleh teman-teman saya Pak. Oke, saya paham bagaimana perasaannya Ical. Oke. Ical, ada tidak upaya atau solusi atau tindakan yang ingin atau pernah atau sudah pernah dilakukan sama Ical untuk mengatasi permasalahan ini? Iya sih Pak, tapi apa, saya bingung caranya Pak, bagaimana gitu Pak. Bingung ya? Iya Pak, saya bingung Pak, mau bagaimana caranya agar mereka bisa kayak terima saya begitu Pak. Sebelumnya saya mau bertanya dari 1 sampai 10. Permasalahan ini ratingnya, dampaknya terhadap Ical itu seberapa persen dari 1 sampai 10? Sekitar 3 Pak. Oke, jadi saya jelaskan. Jadi 1 itu tidak bermasalah, 10 itu sangat bermasalah. Jadi semakin besar itu berarti Semakin tinggi Pak. Ya, Berapa? Sekitar ini Pak. Sekitar 7 Pak. 7 ya, Ya Pak. lumayan besar itu. Ya Pak. Jadi ratingnya 7 dan itu menurut Ical itu besar dan dampaknya terhadap dirinya Ical. Ya Pak, makanya saya bingung caranya nih Pak, bagaimana bisa agar mereka bisa terima saya di kelompok Pak. Karena kan saya ini Pak merasa kayak tidak berguna begitu Pak di kelompok. Saya ini merasa kayak saya yang paling bodoh di kelas ini Pak. Oke. Makanya mungkin penyebabnya itu mereka tidak mau ajak saya untuk kerja kelompok Pak. Pemikiran seperti ini itu pertama kali ada pada saat kapan? Itu sudah ada pada saat sekitar 2 minggu yang lalu Pak. 2 minggu yang Iya, lalu. sekitaran itu Pak. Apakah mereka menyampaikan secara langsung bahwa Ical ini bodoh atau seperti apa? Saya merasa Pak, Merasa. ya Pak. Karena di sisi lain mereka juga tidak terlalu tidak terlalu berkomunikasi dengan saya Pak. Jadi ketika kayak dalam sebuah kelompok itu seakan-akan saya melihat bahwa saran saya itu tidak diterima Pak. lebih pada teman-teman yang lain ini Pak. Jadi kayak di sini saya rasa kayak saya bodoh ini saya. Saya paham bagaimana perasaan itu. Ini Pak. Oke, begini Ical. Coba Ical membayangkan bahwa Ical sebentar sepulang dari sini, sepulang dari ruangan konseling ini, pada saat di rumah tertidur pulas dan Ical memimpikan. Dan besoknya Ical bangun dan tiba di sekolah dan semua apa yang Ical pikirkan itu berubah total. Ical memimpikan ketika tiba di sekolah besoknya itu Ical sudah tidak memiliki pikiran bahwa Ical itu merasa bodoh, merasa minder terhadap teman-temannya. Apa yang Ical rasakan? Hanya Pak, saya mungkin bisa ke sekolah dengan perasaan yang lebih tenang dan lebih jalani hari-hari tanpa ada beban begitu Pak, dan merasa kayak senang gitu karena bertemu dengan teman-teman begitu Pak. Ya, selain itu
menurut Ical, kalau hal itu terjadi, apa upaya yang bisa Ical lakukan? Seperti apa upayanya? Yang saya ingin lakukan Pak, saya akan lebih aktif lagi Pak di dalam sebuah kelompok Pak ketika mengerjakan bersama teman-teman Pak. Gitu, dan saya akan rajin berdiskusi dengan teman-teman dan kalau bisa saya duluan daripada mereka Pak. Maksudnya kalau dalam segi pertanyaan begitu Pak, kalau bisa saya lebih dominan begitu Pak. Oke. Jadi upaya itu sudah Ical pahami, sudah ada di pikiran Ical, tinggal bagaimana mengeksekusi, bagaimana menindaklanjuti. Ical, saya sangat bangga dengan Ical karena sudah berani menyampaikan pemikirannya, karena tidak semua orang mampu menyampaikan itu Ical. Oke, jadi saya harap apa yang disampaikan Ical itu bisa diterapkan. Baik Ical, saya pikir kita sudah punya satu solusi. Bagaimana? Apakah solusi itu bisa diterapkan Iya Pak, untuk besok? saya akan mencoba Pak. Oke. Mengamati dulu Pak. Misalnya mungkin di mana salahnya saya Pak. Oke, baik. Mungkin saya yang terlalu berekspektasi bahwasanya saya ini menjauhi dengan teman-teman dan saya akan mencoba Pak, saya mengamati lingkungan teman-teman di kelas Pak. Kenapa saya terlalu berpikiran terlalu overthinking atau bagaimana Pak? Saya akan mencoba untuk memberikan saran yang diberikan oleh Pak. Oke. Jadi itu tadi saran dari Ical sendiri ya, saya hanya mengarahkan. Oh, iya, Dan saya itu apresiasi karena Ical dengan pemikiran yang luas, dengan hati yang luas, mampu menemukan satu solusi. Dan Bapak tunggu bagaimana hasil tindak lanjutnya Ya, Pak. dari solusi yang Ical sampaikan tadi. Ya Pak. Pak Ical, sebelum kita akhiri kegiatan konseling kita hari ini, saya mau tanya bagaimana perasaannya Ical. Kita skalakan lagi dari 1 sampai 10. 1 kurang puas dan 10 itu sangat puas. Kira-kira bagaimana kondisi atau perasaannya Ical? Ketika setelah melakukan konseling ini Pak, saya rasa saya berada di 3 Pak. Ya Pak. Di skala 3 Pak. Ya, Pak. Jadi bisa dijelaskan maksudnya itu seperti apa? Ini Pak, mungkin saya sekarang lebih tenang Pak, lebih tenang Pak dalam ketika mungkin yang saya lakukan besok itu Pak, mau bertemu dengan teman-teman menanyakan kenapa saya bisa jauh gitu Pak. Baik. Itu salah satu keberanian yang sudah Ical ungkapkan, dan itu apresiasi yang sebesar-besarnya untuk Ical. Oke, Ical. Jadi kita akan agendakan lagi di hari selanjutnya ya, untuk melihat bagaimana tindak lanjut dari solusi yang Ical sudah sampaikan tadi. Terima kasih Pak atas bantuannya Pak yang diberikan kepada saya Pak dengan polisi Pak. Tadinya setelah melakukan konseling ini saya merasa sudah agak tenang Pak. Kalau begitu Pak saya pamit dulu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke.